Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardan Fikri, NPM 1911002B dari kelas B semester 5 Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Saya akan memperkenalkan ide bisnis saya, yaitu ukiran Jepara. Gagasan kreatif bisnis Jepara sebagai kota ukir membuat budaya ukir ini menarik hingga sampai ke mancanegara. Namun daripada itu, kayu ataupun ukir kerap kali diidentikan akan barang-barang rumah atau parabot. Karena itulah dibuat inovasi lain mengenai ukiran. Semakin berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi membuat banyak inovasi-inovasi yang dikeluarkan. Inovasi yang saya maksud mengenai usaha saya adalah casing handphone dan tas. Yang menjadikan perbedaan adalah desain dan kualitas produk yang dihasilkan. Produk berupa casing handphone dan tas ini memiliki ciri khas budaya Jawa, khususnya Jepara. Karena ukiran Jawa yang khas dan autentik. Contoh corak ukiran Jepara ada dua macam. Di sini sebagai contoh, ini corak naga dan yang ini adalah corak bunga kopi. Analisis pasar dan pemasaran. Produk yang akan dihasilkan yaitu casing handphone dan tas. Gambaran pasar selain piece to piece dengan konsumen juga melayani melalui media sosial yaitu Instagram, Facebook, dan WA. Selain itu, dengan mengadakan belajar mengukir, lalu dengan diberikannya diskon. Target pasar yang dituju per individu usia produktif 14-50 tahun. Kalangan sosial menengah ke atas, adanya kemampuan daya beli. Strategi pemasaran dari usaha bisnis saya ini, pengembangan usaha dagang, pengembangan wilayah pemasaran, kegiatan promosi, strategi penetapan harga. Analisis produk dari usaha saya ini, yaitu pemilihan kayu yang sesuai, membentuk kayu menjadi yang diinginkan, yaitu produk berupa casing handphone dan tas. Proses produksi. Proses awal yang dilakukan yaitu pemilihan dan pengukuran kayu. Ini adalah salah satu contoh untuk pembuatan tas. Kayu yang dipilih adalah kayu jati. Ini adalah pengukuran kayu disesuaikan dengan ukuran tas yang diinginkan. Proses selanjutnya yaitu perataan kayu dengan diserut menggunakan mesin atau secara manual menggunakan sugu. Setelah itu, proses produksi selanjutnya yaitu pengukiran kayu. Di sini ada berbagai macam corak ukiran. Ini dapat para investor lihat sendiri, ada bentuk hewan, ada peta, dan ada ukiran lainnya. Ini adalah proses produksi yang terakhir yaitu finishing. Di sini akan diteliti kembali barang yang sudah diproduksi tadi, apakah sudah benar-benar baik, tidak ada cacat, dan warna yang dipilih apakah sudah baik, seperti ini. Dan finishing pemilihan warna diberikan mengkilat, beserta ketahanan terhadap rayap dan pengganggu lainnya. Rencana pengembangan usaha. Strategi pemasaran untuk produk yang saya buat ini,
mengenali konsumen, melakukan promosi, memilih lokasi yang strategis, menggunakan internet marketing, dan menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Strategi produksi, adanya kualitas dari proses produksi yang menghasilkan produk yang memuaskan dan ketelitian yang tinggi. Strategi organisasi dan SDM, pendekatan strategi pengelolaan karyawan yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengembangkan dan mengalokasikan SDM yang bertalenta untuk membantu kegiatan kerja terbaik. Strategi keuangan, membuat laporan arus kas, menghindari uang yang tersimpan di karyawan, melakukan cek struk secara berkala, membuat pembukuan dengan rapi. Ini adalah analisis keuangan. Berikut tabel dari bahan baku dan bahan pendukung. Para investor dapat melihat di sini tertera jumlah dana-dana yang dibutuhkan dengan pengeluaran sebesar dana yang tersebut ini. Modal kita atau modal para investor akan kembali dalam jangka waktu kurang lebih dari 3 bulan atau sesuai dengan jumlah pesanan. Apabila pesanan semakin baik, maka modal tersebut akan kembali lebih cepat. Ini analisis dampak dan risiko usaha, dampak terhadap masyarakat sekitar, dampak terhadap lingkungan, analisis risiko usaha, antisipasi risiko. Ini adalah analisis lingkungan bisnis, yaitu SWOT, strength atau kekuatan dari usaha yang kita jalani ini, yaitu kualitas produk yang tinggi, keunggulan desain produk yang berbeda, memiliki pelanggan tetap, memiliki tenaga kerja ahli. Ini kelemahan, peluang, loyalitas pelanggan terhadap produk, kemajuan teknologi, hubungan yang baik dengan pelanggan, mengikut sertakan masyarakat dalam proses produksi. Ini adalah ancaman untuk usaha yang akan kita jalani. Ini produk yang akan dihasilkan dari usaha tersebut. Jadi ukiran Jepara ini akan menghasilkan tas dan casing handphone. Baiklah para investor sekalian, ini adalah hasil dari usaha ukiran Jepara ini, yaitu tas dan handphone. Saya berharap para investor sekalian mau menginvestasikan modal yang besar untuk membantu proses produksi yang akan saya jalankan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.